Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel C+. Di video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan soal UKAI tentang objin ya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan ujian UKAI. Semangat! Soal yang pertama, seorang ibu berusia 28 tahun datang ke dokter objin untuk berkonsultasi. Ibu tersebut ingin menjarangkan kehamilan tetapi masih aktif menyusui anaknya. Nah, pertanyaannya, pil KB apakah yang dapat disarankan untuk pasien tersebut? Oke teman-teman, di sini saya tampilkan untuk guideline contraception after pregnancy dari FSRH, itu di tabel 3, di situ diberikan guideline untuk pemilihan kontrasepsi pada pasien yang pasca melahirkan. Di situ ada kriteria pasien yang menyusui maupun yang tidak menyusui ya. Dan di sebelah kanannya itu ada kolom-kolom terkait jenis kontrasepsi yang digunakan. Untuk tahu singkatan itu, kita bisa lihat di bagian bawah, IMP itu adalah progesterone only implant, kemudian DMPA itu progesterone only injectable, kemudian POP itu progesterone only pill, dan CHC itu adalah combined hormonal contraception. Nah, karena tadi di pilihan gandanya itu adalah pilihannya hanya ada pil, maka kita fokus pada POP dan CHC saja. POP itu tadi dikatakan bahwa only pil progesteron ya, jadi hanya ada satu jenis senyawa di dalamnya. Sedangkan CHC itu adalah kombinasi, sehingga di dalamnya itu mungkin ada kombinasi dengan senyawa lain selain progesteron, yaitu yang biasanya dimasukkan estrogen di dalamnya. Nah, kita bisa lihat di sini, untuk pasien yang menyusui, POP itu nilainya adalah 1 semua ya. Jadi sebenarnya untuk pasien yang masih menyusui, pilihan yang paling tepat itu selain IMP tadi, karena ini 1 semua, juga adalah POP untuk yang bentuknya pil. Sedangkan untuk yang CHC ini, direkomendasikannya adalah yang paling baik ketika lebih dari sama dengan 6 bulan setelah melahirkan. Karena di sini kita lihat untuk 0 sampai kurang dari 6 minggu, kemudian lebih dari 6 minggu sampai kurang dari 6 bulan itu poinnya adalah 4 dan 2, sehingga ada pertimbangan khusus yang harus diperhatikan. Nah, di sini saya tampilkan juga dari CDC, dari update-nya, mereka mengupdate kembali dari yang sebelumnya sudah dikeluarkan. Nah, di sini ternyata untuk kriteria ibu menyusui itu sedikit berbeda dari yang FSRH tadi ya. Di sini dia dikatakan untuk POP atau Progestin Only Pill ini pada pasien yang menyusui itu kodenya yang awal ada 2, 2, 2, kemudian baru 1. Jadi ternyata ada perkembangan informasi atau perkembangan sains penelitian yang menyatakan bahwa pemberian POP itu akan lebih baik lagi pada pasien yang di atas 30 hari setelah melahirkan, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 1 ini, jawaban yang paling tepat adalah B ya, pil progestin atau progestin only pill. Soal nomor 2, seorang ibu menyusui datang ke klinik dan berkonsultasi bahwa ia ingin mengkonsumsi pil KB. Kontrasepsi oral manakah yang tidak direkomendasikan pada ibu tersebut? Nah, tadi saya sebenarnya sudah sedikit menyinggung terkait senyawa apa yang sebaiknya tidak diberikan pada ibu hamil ya, yaitu adalah estrogen. Nah, oleh karena itu, yuk kita sama-sama breakdown untuk masing-masing dari pilihan ganda ini. Ethinyl estradiol, itu adalah estrogen isinya. Kemudian levonorgestrel itu progesteron, progestin yaitu jelas ya progesteron, kemudian desogestrel itu adalah juga progesteron, kemudian linesterol itu juga progesteron. Jadi sebenarnya untuk pilihan ganda ini jika kita blank, kita bisa langsung pilih yang paling berbeda ya, karena ini semua golongannya sama, sedangkan yang ini adalah yang paling berbeda. Nah, di sini saya tampilkan untuk CDC Updates Recommendation for Contraceptive Use in the Postpartum Period. Nah, pada bagian rekomendasi di bagian evidence, di situ dikatakan bahwa jadi tidak ada data yang konsisten terkait sebenarnya
kelebihan dan kekurangan pemberian estrogen pada pasien yang menyusui. Nah, di sini dikatakan no adverse health outcome or manifestation of exogenous estrogen have been demonstrated in infants exposed to CHC through breast milk. Jadi sebenarnya memang pada awal-awal penelitian itu ada yang mengatakan bahwa akan mempengaruhi volume ASI seperti itu. Makanya tidak direkomendasikan pada pasien yang menyusui. Namun, seiring berjalannya waktu, penelitian-penelitian berlangsung, itu ternyata datanya itu tidak konsisten. Jadi, kadang tidak berpengaruh, kadang berpengaruh seperti itu. Jadi, masih perlu penelitian lebih lanjut terkait pemberian estrogen pada pasien yang menyusui. Nah, di sini saya juga tampilkan untuk contoh jurnal yang membahas terkait combined hormonal contraceptive used among breastfeeding women, an updated systematic review. Jadi sebenarnya ini sudah pernah dilakukan systematic review, kemudian dia diupdate kembali. Dan di bagian konklusi dia mengatakan bahwa in addition, postpartum women should be consulted about the full range of safe alternative contraceptive methods, particularly during the first 6 weeks postpartum when the risk of venous thromboembolism is highest and use of estrogen may exacerbate this risk. Jadi ternyata tidak hanya karena dugaan-dugaan adanya perubahan volume ASI, tapi ternyata juga atas pertimbangan ketika pasien yang pasca melahirkan itu akan memiliki resiko mengalami tromboemboli vena seperti itu. Jadi, ketika diberikan estrogen maka takutnya akan memperparah kondisi resiko tersebut. Nah, di dalam jurnal itu juga direview terkait the physiology of breastfeeding is mediated by several hormones. Jadi memang pengaruh menyusui atau ASI itu dipengaruhi oleh beberapa hormon di dalam tubuh kita, termasuk estrogen, progesteron, prolaktin, inulin, tiroksin, growth hormone, dan kortisol ya. Nah, kemudian dilanjutkan di sini bahwa ternyata penelitian-penelitian itu juga akan dipengaruhi dari tipe-tipe estrogen yang diberikan, kemudian juga dari dosisnya, kemudian dari pemberian waktu dosis tersebut diberikan. Jadi memang sangat beragam. Nah, kemudian di sini ditulis paradoxically, although a drop in estrogen correlates with lactation initiation, estrogen actually stimulates prolactin release. The mechanism through which estrogen may inhibit lactation is not well understood, but may involve direct suppression in breast tissue. Jadi memang mungkin ada pengaruhnya terhadap ASI, namun ini masih perlu dipelajari lebih lanjut seperti itulah intinya. Nah, jadi untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat adalah A ya, ethinyl estradiol. Soal nomor 3, seorang ibu sedang mengkonsumsi COC atau Combined Oral Contraceptive. Datang ke apotek dan mengatakan lupa minum obat. Pasien harusnya meminum pada pukul 7, ini maksudnya 7 pagi, kemudian baru ingat pada pukul 8 pagi keesokan harinya. Nah, pertanyaannya bagaimana pasien harus mengkonsumsi obat tersebut? Nah, untuk mereview kita bisa buka kembali dari WHO terkait Selected Practice Recommendation for Contraceptive Use ya. Jadi di situ di breakdown masing-masing dari jenis kontrasepsi, bagaimana penggunaannya, bagaimana jika lupa, bagaimana ketika terjadi laktasi dan sebagainya. Nah, ini pada Management of Meals COC itu dikatakan bahwa the woman should take an active hormonal pills as soon as possible and then continue taking pills daily. Nah, terus kemudian di sini juga dikatakan she may take 2 pills on the same day. Jadi kalau masih rentang 1 sampai 2 hari itu bisa diminum 2 pil sekaligus kemudian baru melanjutkan ke dosis yang selanjutnya. Nah, di sini saya tampilkan juga dari CDC ini lebih mudah untuk memahami bahwa ketika terjadi lupa kurang dari 24 jam,
dan terjadi lupa 24 jam hingga kurang dari 48 jam, dan selanjutnya adalah lebih dari 48 jam. Nah, di sini pasien tadi adalah harusnya jam 7, kemudian baru ingat jam 8 besok harinya, berarti dia lupa 25 jam. Jadi dia masuk kriteria if one hormonal pill has been missed 24 to under 48 hours since a pill should have been taken ya. Jadi di sini dikatakan bahwa pasien bisa take the late or missed pill as soon as possible. Jadi yang lupa jadwal pil yang hari sebelumnya bisa langsung dikonsumsi. Kemudian dapat melanjutkan pemberian jadwal pil yang selanjutnya. Nah, di sini dikatakan no additional contraceptive protection is needed. Jadi tidak perlu adanya penggunaan kontrasepsi jenis lain untuk menanggulangi ketidaksempurnaan dari obat yang telah dikonsumsi. Jadi soal nomor 3, jawaban yang paling tepat adalah B ya, meminum langsung 2 tablet pada saat ingat. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu pembahasan soal UKI tentang OJIN. Semoga dapat membantu teman-teman dalam belajar persiapan ujian UKI. Sukses selalu, ditunggu untuk video-video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, klik notifikasi, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.